Selamat sore Pak Sulaiman dengan Friska Ya, di sini. selamat sore Friska. Kabar baik ya, semoga sehat selalu. Ya, Nah, Pak Sulaiman, soal kapal perang Tiongkok yang terlihat di perairan Natuna di ZEE, ya. ini sebenarnya jadi harus dikhawatirkan atau tidak? Oh ya tidak, Karena, itu adalah hal yang biasa. ZEE itu adalah wilayah freedom of navigation. Jadi siapapun boleh berlayar di sana, tidak boleh kita larang-larang. hmm, Indonesia tidak punya hak untuk mengusir kapal-kapal yang ada di ZEE sepanjang mereka melaksanakan freedom of navigation. Sepanjang mereka hanya berlayar di sana. Kita tidak punya hak untuk itu. Jadi harus dibedakan antara kedaulatan dan hak berdaulat. Nah, di ZEE kita hanya hak berdaulat. Hak berdaulat itu apa? Kita hanya punya 3 hak di sana. Kita punya konservasi, eksploitasi, dan eksplorasi sumber daya alam. Itu saja hak kita. oke. Kalau itu diganggu baru kita boleh marah. Kalau angkat dia ambil ikan, nah itu baru kita boleh marah. Tapi kalau dia berlayar, dia lalu lalang, itu hak-hak mereka, tidak boleh kita larang. Kalau kita larang memperlihatkan bahwa ketidaktahuan kita tentang undang-undang internasional, UNCLOS, Oke. itu. Kalau Bakamla menyebut sebelumnya ada ratusan atau bahkan diperkirakan ribuan kapal asing yang melintas, selama itu tidak melanggar hak berdaulat, apakah itu jadi tidak masalah? Saya akan bacakan dulu datanya ya, Pak Soleman, data yang kami peroleh, yang Ya. terlihat di perairan Natuna antara lain ada 6 kapal perang Tiongkok, ada 47 kapal asing yang mencuri ikan, ada 16 kapal Malaysia dan 6 kapal Filipina dan 25 kapal Vietnam. Dari kapal-kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia di ZEE pada tahun 2021 ini, yang dianggap overlapping atau yang dianggap melanggar peraturan internasional atau hukum internasional UNCLOS ini yang mana? Nggak ada. Tidak ada yang dilanggar. Semua mereka berhak untuk hadir di ZEE. Yang dilarang itu kalau ada yang nangkap ikan. Jadi yang 47 Yang kapal tahu. asing mencuri ikan ini yang semestinya Nah, jadi masalah, begitu? Nah, itu yang jadi masalah. Siapa? Terus tahu nangkap di mana? Kita tahu nangkap kalau kita sudah tangkap itu kapal ikan itu. Tapi kalau laporan Bakamla ini saya kok nggak ngerti itu. Bagaimana dia bilang ada ribuan kapal, tapi dilihat pakai mata telanjang. Nah, itu kan nggak masuk akal. Coba Mbak pergi ke Tanjung Priok sana, lihat pakai mata telanjang, berapa banyak bisa menghitung kapal-kapal yang ada di pelabuhan? Nggak akan lebih dari 50. Lah ini pakai mata telanjang, bilang ada ribuan kapal, itu nggak masuk akal itu. Oke. Itu sangat tidak masuk akal. Apalagi melihat pakai radar, tapi bisa membedakan, oh ini Coast Guard Cina, ini Coast Guard-nya Vietnam. Radar itu kelihatannya itu hanya dot titik. Tidak tulis di situ titik ini Cina, titik ini Vietnam. Enggak. Jadi ini Bakamla ini problem maker ini. Akibatnya, itulah akibatnya Panglima Armada ini terbang ke sana untuk melihat benar enggak laporan. Dan dibuktikan kan nggak ada apa-apa di sana itu. Oke, jadi Pak Soleman, jadi kalau tadi dari kapal-kapal yang masuk ke perairan Indonesia yang jadi masalah kalau kapal itu mencuri ikan, karena itu Ya, melanggar hak itu saja. berdaulat soal eksploitasi atau eksplorasi di wilayah Betul. itu ya. Nah, Ya. oke. Nah, kalau melihat kapal-kapal asing yang ada, misalnya tahun lalu juga Coast Guard-nya Tiongkok, Coast Guard-nya Cina juga masuk ke perairan. Itu selama tidak melanggar hak berdaulat ini tidak perlu disikapi berlebihan, begitu? Iya betul, kita saja yang berlebihan sampai diusir-usir. Kan diketawain sama mereka. Siapa lu kok ngusir-ngusir kita? Oh kita jalan-jalan aja. Harusnya kita ajak main-main sepak bola aja mereka itu. Bukan diusir seperti itu. Itu memperlihatkan ketidaktahuan kita terhadap Undang-Undang Nomor 696 perairan kita atau UNCLOS. Oke. Itu United Nations Convention Law of the Sea. Berarti tidak tahu orang yang di kapal ini sangat memalukan mengusir itu. Jadi Itu sebabnya. Nah, itu saya bilang, yang tahu masalah di laut itu Angkatan Laut. Karena Angkatan Laut undang-undangnya itu 2, dia penegak kedaulatan dan penegak hukum. Kalau kita berbicara perikanan ada KKP. Bakamla nggak tahu apa-apa, ini troublemaker Bakamla ini. Oke. Dia bikin masalah sampai semua ribut, rakyat ketakutan. Sampai dieksploitasi. Oh ini ada kapal Cina masuk sini. Iyalah, itu Laut Cina Selatan, ya wajar aja kalau dia lalu lalang. Oke, baik. Mumpung saya ketemu Pak Soleman di sini agar clear juga masyarakat Ya. menyimak informasinya. Jadi kalau berdasarkan UNCLOS atau undang-undang terkait dengan perairan, apa saja yang di titik mana kita harus berwaspada?
Artinya jangan sampai kejadian dulu dicuri dulu ikannya baru bereaksi juga kan Pak Soleman. Tapi intinya apa yang harus diwaspadai pemerintah Indonesia soal tadi hak berdaulat di salah satunya di Laut Cina Selatan? Ya kalau kita ya konservasi, ya ikan itu ya jangan sampai ikan-ikan di situ dicuri, diambil oleh orang lain, kan itu bukan dicuri. Tapi ada pengambilan ikan dengan tidak sah. Itu saja selama yang di ZTE kalau kita bicara itu. Kalau kita mau berbicara kedaulatan, nah itu nanti masuk sampai 12 mil. Nah itu baru kita bicara kedaulatan. Tapi selama dia di ZTE, ya itu kita harus jaga. Jangan sampai ada yang nangkap ikan. Dan itu sudah ada yang ngurus itu. Ada kapal dari Jambu Susi dulu itu, kapal perikanan itu. Itu tugas pokoknya mereka, dibantu dengan TNI AL. Dan TNI AL itu setiap tahun ada operasi di sana, itu bukan kosong itu di sana. Jadi jangan dibilang Laut Natuna itu kosong, bahwa nelayan kita tidak dijaga. Ada, TNI itu berlayar di sana. KKP berlayar di sana, KPLP itu berlayar di sana. Semua itu ada, polisi ada berlayar di sana. Jadi jangan dianggap itu tidak ada, jangan dianggap itu kosong. Itu. Sejauh ini dalam praktiknya Pak Soleman, apakah tugas TNI AL juga Bakamla untuk menjaga perairan ini sudah dalam porsinya masing-masing atau ada tumpang tindih atau ada ketidakjelasan pembagian tugas atau seperti apa menurut amatan Anda? Sudah jelas, TNI AL itu jelas, yang tidak jelas itu Bakamla. Bakamla ini masuk membuat situasi menjadi tidak jelas. Justru Bakamla bukan TNI AL. Sekarang hari ini kita ribut adanya ribuan kapal di sana kan gara-gara Bakamla bilang. Lalu dilaporkan lagi ke DPR. Oh ada 5 ribuan di sana. Dilihat apa? Dilihat pakai mata telanjang. Itu kan tidak masuk akal. Tidak masuk akal lihat pakai mata telanjang. Sudahlah itu. Baik. Kalau mau tidak percaya, coba Mbak pergi ke pelabuhan sana. Lihat aja berapa banyak bisa dihitung. Nah, berarti kan berikutnya adalah harus evaluasi agar semua badan, semua lembaga, semua otoritas terkait ini bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi kalau bicara soal evaluasi, Pak Soleman, tidak perlu. Semua sudah menjalankan itu dengan baik. Jangan dianggap mereka tidak melaksanakan. Semua sudah melaksanakan itu dengan baik. Yang tidak melaksanakan Bakamla itu akibatnya dia laporan sendiri karena dia tidak tahu. Bahwa kehadiran bagi misalkan KKP tahu dia, mereka punya satelit kok, tapi dia tahu, mereka ini tidak menangkap ikan, ada kapalnya. Polisi tahu di sana, mereka tidak tangkap ikan. Tapi Bakamla ini yang nggak ngerti aturan. Jadi terakhir Pak Soleman, agar semuanya berjalan dengan baik, kita tentu berharap semua lembaga, semua otoritas berjalan dengan baik. Apa yang harus dilakukan catatannya Pak Soleman? Ya catatannya satu, Bakamla ini yang jangan terlalu banyak masuk campur kepada urusan orang lain. Karena semua sudah melaksanakan tugas dengan baik. Angkatan Laut saya tahu betul, setiap tahun, awal tahun sudah dibuat perencanaan. Kemarin saya ke KPLP, saya lihat juga bagaimana perencanaan mereka. Dan berkunjung ke Pol Air, ada juga di sana. KKP, semua itu ada. Mereka sudah membuat, ada satelitnya. Yang jadi problem maker ini Bakamla sendiri. Bakamla ini bukan penyidik. Dia undang-undang itu tugasnya hanya muter-muter patroli. Tapi dia masuk ke wilayah orang. Akibatnya kita ribut hanya gara-gara laporan Bakamla yang nggak jelas ini. Kan itu. Panglima, coba bayangkan, Panglima Armada sampai harus berangkat ke sana. Lihat kapal, ada enggak? Enggak ada ternyata. Lah ini kan bagaimana Bakamla ini kok bisa laporan ke DPR seperti begitu? Semoga ada perbaikan ke depannya untuk semua lini, termasuk juga semua pihak bisa lebih memahami soal hak berdaulat, salah satunya di ZEE, di perairan kita. Terima kasih atas waktunya Pak Soleman B. Ponto, pengamat kemaritiman dan intelijen, telah bergabung di Kompas Petang.